Alhamdulillah, selama sepekan cobalah hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat bercengkrama. Sehingga kadang kita lupa dalam sepekan untuk mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sikap inilah yang kelak akan membentengi kita dari perilaku-perilaku negatif yang mungkin muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hamdalah, sifat memuji dan syukur ini sejatinya memiliki dua rahasia penting. Dan keduanya terkait dengan penerimaan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita dalam berkehidupan. Hamdalah sebagai ungkapan ekspresi syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, memberikan karunia yang pertama adalah membangun sifat qanaah. Qanaah, menerima dengan baik semua apa yang Allah anugerahkan, dan dengan sifat penerimaan itu muncullah rasa syukur, dan dengan syukur itu yang paling menarik, ia selalu bersikap positif atas semua nikmat yang diterima, tanpa harus menyoal dan memikirkan apa yang tidak ia dapatkan sampai detik itu. Kita mendapatkan nikmat dari Allah sepeda, muncul sifat qanaah, alhamdulillah. Kita tidak harus berpikir tentang orang yang punya motor. Kita tidak sibuk berpikir tentang pajaknya orang yang punya Alphard. Kita tidak harus sibuk berpikir tentang apa yang tidak kita miliki. Itulah qanaah. Saat ini alhamdulillah Allah berikan rizki cukup kita untuk mengontrak. Alhamdulillah, mengontrak dipetakan, mengontrak rumah. Tidak harus kita berpikir dengan rumah yang ditempati oleh orang lain. Di qanaah itu membangun sifat menerima yang melahirkan kepuasan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan sejatinya padaku nikmat sampai detik ini yang tidak Engkau titipkan kepada hamba-hambamu yang lain. Itulah qanaah. Alhamdulillah, selama sepekan cobalah hitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat bercengkrama. Sehingga kadang kita lupa dalam sepekan untuk mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sikap inilah yang kelak akan membentengi kita dari perilaku-perilaku negatif yang mungkin muncul. Karena lawan dari qanaah itu istighna, ingin merasa lebih. Ketika seseorang ingin merasa lebih, maka tertambahlah beban hidupnya dan terbukalah potensi bagi dirinya untuk menyimpang. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan pernah lakukan, kata Allah. Manusia itu akan mulai berpotensi menyimpang jika ia ingin merasa lebih. Sudah diberikan oleh Allah sepeda, ingin motor. Tentu beban diri kita, tentu pekerjaan kita, beban pikiran kita akan meningkat. Bagaimana supaya bisa mendapatkan apa yang diharapkan itu? Padahal sepeda pun belum tentu digunakan pada hal-hal yang sesungguhnya menjadi asas kebutuhan kita. Allah anugerahkan kontrakan, alhamdulillah. Tidak banyak berpikir. Tidak banyak berpikir tentang pengelolaan, tidak banyak berpikir tentang pajak, tidak banyak berpikir tentang macam-macam. Allah anugerahkan kebahagiaan di dalamnya. Ketika ingin lebih, maka artinya kita memacu beban pikiran kita memacu beban pekerjaan kita, sehingga berpotensi meningkatkan beban yang sebelumnya tidak didapatkan. Apakah meningkatkan diri untuk meraih nikmat lebih itu dilarang? Tidak. Tidak. Meningkatkan kemampuan diri untuk mendapatkan nikmat itu wajib dilakukan. Namun demikian, sifat menerima nikmat yang Allah anugerahkan itu wajib kita lakukan. Jadi berbeda antara istighna, ingin merasa lebih, dengan meningkatkan istiqdar, meningkatkan kemampuan kita untuk mendapatkan lebih. Itu berbeda. Yang dilarang itu sikap tidak menerima atas apa yang Allah titipkan, apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Lantas dengan sikap itulah kemudian ia membuka potensi berbuat maksiat yang menyimpang dari jalur-jalur kebenaran. Bukankah orang yang korupsi itu karena ingin merasa lebih? Bukankah orang-orang yang ingin tampil gaya itu cenderung menampilkan maksiat dalam kehidupannya? Nah, ini yang dilarang dalam Islam. Ini yang diingatkan dalam setiap pekan. Boleh kita meningkatkan kemampuan diri, tapi terima apa yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai titipan yang kelak akan ditanya saat kita berpulang. Perhatikan kalimat Qur'annya. Kalla innal insana la yatgha
ar-ra'ahu istaghna. Setelah itu Allah tegaskan, inna ila rabbika ruj'a. Engkau berharap ingin menambah-nambah di luar batas penerimaan yang aku anugerahkan, lantas memicu kerja keras pada dirimu, berpikir, tidur sulit, banyak sakitnya, padahal engkau merasa satu saat kau pasti akan pulang, kau pasti akan meninggal. Silahkan tingkatkan kemampuan dirimu, bersamaan dengan itu terima nikmat yang aku anugerahkan kepadamu. Qanaah kita hadirkan dalam saat yang bersamaan istiqdar, memompak kemampuan kita lebih untuk mendapatkan anugerah yang Allah bentangkan. Itu yang kemudian kita tampilkan dalam berkehidupan. Belajar tetap, jangan disalahpahami, sudah qanaah saja dengan kemampuan sekarang. Tidak, baca buku lagi, belajar lagi, tingkatkan lagi, tingkatkan etos kerja lagi, dengan sendirinya nikmat akan datang. Itu hukumnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan diri kita sebelum kita menunjukkan tentang fitrah keadilan Allah untuk berusaha merubah diri kita. Allah membuat sebuah hukum, orang yang bisa meningkatkan keadaan dirinya, maka dibuka oleh Allah pintu-pintu kebaikan lebih daripada sebelumnya. Jadi setiap pekan kita diajari, jangan iri hati, jangan dendam, bebaskan dari perasaan-perasaan yang tidak baik, tingkatkan kemampuan diri, terima nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi bagian yang pertama. Kita beri contoh. Allah anugerahkan pada kita nikmat mata yang sehat, bisa memandang. Alhamdulillah kita terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada aku nikmat pandangan sampai detik ini, saat sebagian orang belum tentu bisa mendapatinya. Lalu bagaimana kemudian kita membangun syukur, sifat syukur dari sifat qanaah yang telah kita hadirkan tadi? Maka gunakan mata pada hukum yang telah Allah tetapkan. Apakah fungsi mata itu? Maka turun surah cahaya, misalnya surah ke-24 ayat 30 itu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, sampaikan pada hamba-hambaku yang beriman, umatmu yang beriman, gunakan mata itu untuk memandang yang baik saja. Bila yang tak baik itu kemudian berpotensi terpandang, alihkan pandanganmu dari objek pandangan itu. Jadi mensyukuri nikmat mata, menggunakan mata untuk memandang yang baik-baik menurut aturan Allah dan Rasulnya. Tak baik palingkan, itulah syukur.